Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Kali ini kita membahas sebuah karya seni otomotif yang luar biasa. Bukan hanya soal cepat saja, tapi memiliki simbol era baru untuk mobil ini. Jadi mobil ini adalah mobil hybrid yang menggabungkan teknologi masa depan dan memiliki DNA legendaris yang sangat luar biasa. Jadi simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Ferrari 296 GTB. 1. Varian dan harga. Ferrari 296 GTB hanya tersedia dalam satu varian utama, yaitu Berlinetta 2 pintu. Ferrari juga menyediakan paket Assetto Fiorano untuk mereka yang ingin performa maksimal di track. Paket ini menambahkan aerodynamic kit, suspensi racing, ban Michelin Pilot Sport Cup 2R, dan material ringan. Secara produk, nama model utama adalah 296 GTB atau Coupe. Varian lain yang sering berhubungan secara teknis atau line up Ferrari, tetapi ini fokusnya ya lebih ke pembeli dapat memilih paket opsi pabrikan yang mengubah karakter dan harga. Misalnya Assetto Fiorano, paket balap atau penurunan bobot dan settingan khusus, dan banyak opsi lainnya seperti karbon, visual, atau interiornya. Beberapa situs otomotif lokal dan kalkulator harga menempatkan perkiraan harga 296 GTB di Indonesia pada kisaran 6,4 sampai 7 miliar. Untuk unit barunya, perkiraan OTR tergantung dealer, impor, dan pajaknya. Angka ini bersifat indikatif. Harga sebenarnya di dealer resmi Ferrari Indonesia jika ready stock atau importer resmi bisa berbeda dan seringkali lebih tinggi karena biaya pajak ke impor, bea, dan margin reseller. Nah, ini dia beberapa tips praktis sebelum membeli untuk khususnya di Indonesia atau di pasar umumnya. Yang pertama, tanyakan OTR ke dealer resmi Ferrari atau authorized importer, harga web atau estimasi belum termasuk ongkos kirim atau impor, PPN, PPNBM jika berlaku, dan biaya lainnya. Yang kedua, periksa opsi paket baterai atau warranty untuk hybrid. Ferrari punya program warranty atau baterai replacement untuk model hybrid. Ini sangat relevan untuk biaya kepemilikan jangka panjang. Yang ketiga, hitung total cost of ownership, servis khusus, suku cadang, asuransi, dan ketersediaan service center resminya. Yang keempat atau yang terakhir, pertimbangan pre-owned certified jika ingin selisih harga lebih menarik namun dengan jaminan pabrikan. 2. Pilihan warna. Ferrari 296 GTB hadir dengan beragam pilihan warna klasik Ferrari seperti merah Rosso Corsa, kuning Giallo Modena, putih Bianco Avus, hitam Nero Daytona, dan biru Blue Corsa. 3. Mesin dan transmisi. Ferrari 296 GTB menggunakan mesin twin turbocharged V6 dengan kode F163. Mesin ini memiliki konfigurasi 120 derajat V6, bukan 90 derajat seperti mesin V6 biasa. Tujuannya memungkinkan pemasangan turbocharger di tengah V atau hot V layout, sehingga respon turbo lebih cepat, bobot lebih ringan, dan pusat gravitasi lebih rendah. Output mesin bensin saja ya sekitar 654 horsepower atau 663 PS. Dengan tambahan motor listrik saja atau totalnya bisa melonjak menjadi 819 HP atau 830 PS. Untuk motor listriknya dipasang di antara mesin dan transmisi disebut MGUK atau Motor Generator Unit Kinetic. Nah, tenaga motor listriknya ini sekitar 167 horsepower atau 123 kW. Menggunakan baterai lithium ion 7,45 kWh memungkinkan jarak tempuh 25 km dalam mode full electric atau e-drive. Mobil bisa berjalan dengan senyap layaknya mobil listrik murni, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan pada sebuah Ferrari. Mode hybrid cerdas, motor listrik membantu saat akselerasi awal, mengurangi turbo lag, serta meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Untuk spesifikasi tenaga dan performa mesin plus motor listriknya, untuk mesin bensin 654 horsepower atau 484 kW. Motor listriknya 167 horsepower atau 123 kW. Total kombinasinya jadi 819 horsepower atau 830 PS dan torsinya 740 Nm. 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik saja. 0 sampai 200 km per jam ditempuh dengan jarak atau waktunya sekitar 7,3 detik. Top speednya lebih dari 330 km per jamnya.
Untuk transmisi dual clutch 8 percepatan, transmisi 8 speed dual clutch atau DCT sama biasanya dengan SF90 straddle. Perpindahan gigi sangat cepat, halus, dan presisi. Desainnya compact, tanpa reverse gear mekanis atau mundur dilakukan dengan motor listrik. Efeknya, bobot lebih ringan, distribusi lebih baik, dan efisiensi tinggi. Paduan mesin bensin plus motor listriknya membuat downshift dan upshiftnya terasa lebih responsif. 4. Detail mode berkendara. Ferrari selalu punya cara elegan untuk memadukan performa ekstrim dengan kontrol yang presisi. Ferrari 296 GTB adalah mobil plug-in hybrid V6 twin turbo pertama dari Ferrari yang masih mempertahankan DNA balapnya. Untuk yang pertama ada e-drive mode. Pertama, dalam mode ini mesin bensin benar-benar mati dan 296 GTB hanya bergerak dengan motor listrik saja. Mode ini ideal untuk situasi urban driving, start-stop traffic, atau ketika kamu ingin berkendara diam-diam tanpa suara mesin Ferrari. Yang kedua, ada hybrid mode. Selanjutnya ada hybrid mode, di mana sistem akan secara otomatis memilih kapan mesin V6 menyala dan kapan motor listrik bekerja. Tujuannya, efisiensi maksimal tanpa kehilangan performa. Misalnya saat melaju santai, motor listrik saja yang bekerja. Tapi ketika kamu menekan pedal gas lebih dalam, mesin V6 langsung aktif dan memberikan tambahan tenaga. Mode ini yang paling sering dipakai dalam kondisi normal, seimbang antara performa dan efisiensi bahan bakarnya. Kemudian yang ketiga ada performance mode. Masuk ke performance mode, mesin V6 akan selalu aktif, motor listrik berfungsi untuk menambah tenaga dan mengisi ulang baterai di saat yang bersamaan. Dengan kombinasi ini, total output sistem mencapai 819 horsepower, respon throttle lebih cepat, tenaga selalu siap kapanpun dibutuhkan, dan sistem hybrid memastikan baterai tetap optimal untuk akselerasi berulang. Mode ini cocok buat kamu yang mau menikmati berkendara sport di jalan raya atau trek ringan. Selanjutnya ada Qualified Mode. Dan yang terakhir ini yang paling brutal, Qualified Mode. Disinilah semua potensi mesin dan motor listrik dilepaskan sepenuhnya. Sistem hybrid akan memprioritaskan performa bukan efisiensi saja. Hasilnya, akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 2,9 detik saja. Kecepatan maksimum 330 km per jam, respon pedal gas super instan. Mode ini dirancang untuk lap time terbaik, jadi penggunaan energinya sangat agresif. Baterai akan cepat terkuras, tapi sensasinya benar-benar Ferrari sejati. 5. Detail eksterior. Ferrari 296 GTB mungkin terlihat kompak dibandingkan dengan supercar Ferrari lain seperti F8 Tributo, tapi jangan tertipu oleh dimensinya. Mobil ini adalah bukti bagaimana desain modern Ferrari berevolusi menjadi lebih efisien secara aerodinamika tanpa kehilangan satu pun elemen estetika khas Maranello. Poin yang pertama ada desain filosofi dan DNA Ferrari modern. Ferrari menyebut 296 GTB sebagai the essence of sportness. Intinya adalah kemurnian performa dengan keindahan desain. Desain eksteriornya menggabungkan pendekatan klasik Berlinetta dari era 1960-an dengan teknologi aerodinamika abad ke-21. Garis-garisnya bersih, minim ornamen, tapi setiap lekukan punya fungsi spesifik. Entah untuk mengalirkan udara, mengarahkan downforce, atau menginginkan komponen mekanis. Poin yang kedua, ada dimensi dan proporsi bodi. Secara proporsi, Ferrari 296 GTB memiliki panjang 4.565 mm, lebar 1.958 mm, dan tinggi hanya 1.187 mm. Sangat rendah dan lebar, memberikan postur yang agresif. Wheelbase-nya memiliki 2.600 mm, lebih pendek dari F8 Tributo, membuat handling terasa lebih lincah dan responsif. Overhang depan dan belakang dipangkas seminimal mungkin, menegaskan aura mid-engine yang sejati. Poin yang ketiga ada tampilan depan Silk Nose modern. Bagian depan 296 GTB terinspirasi dari Ferrari 250 LM tahun 1963, dengan Silk Nose desain khas yang tajam dan berkarakter. Headlampnya menggunakan desain proyektor, style dengan DRL berbentuk bumerang tipis, memberi kesan tajam dan futuristik.
Di bagian bawahnya terdapat air intake besar yang berfungsi ganda untuk pendinginan rem depan dan channel udara khusus untuk menuju underbody. Semuanya disusun rapi dalam satu bahasa desain yang bersih tanpa grill konvensional karena airflow diarahkan melalui sistem aero bridge di bagian bawah bumper. Kemudian poin yang keempat ada sisi samping aerodinamika elegan. Dari sisi samping, kita bisa lihat keseimbangan yang luar biasa antara desain dan fungsi. Garis bodinya sangat mengalir, dimulai dari fender depan hingga ke pintu yang mengalir lembut ke intake besar di belakang pintu. Intake ini bukan sekedar estetika, tapi menyalurkan udara langsung ke turbocharger dan intercooler. Pegangan pintunya rata atau flash door handle dengan memastikan airflow tetap bersih dan minim turbulensi. Kemudian poin yang kelima ada velg, rem, dan detail bawah. 296 GTB menggunakan velg 20 inci sebagai standar dengan desain cast 5 twin spoke dan pilihan warna diamond cut dan gunmetal finish. Di balik velg tampak jelas sistem pengereman karbon keramik berukuran besar dengan kaliper berlogo Ferrari. Selain itu juga ada undercarriage. Mobil ini dilengkapi panel datar untuk mengoptimalkan aliran udara ke diffuser belakang. Kemudian bagian poin yang keenam adalah bagian belakang agresif dan fungsional. Di bagian belakang ini Ferrari benar-benar menonjolkan karakter modernnya. Lampu belakangnya minimalis, 2 garis horizontal LED yang tampak menyatu dengan bodywork, bukan lampu bulat klasik seperti Ferrari generasi sebelumnya. Exhaust ganda terletak tinggi di tengah bumper, terinspirasi dari mobil balap Formula One, dikelilingi diffuser aktif yang berfungsi menambah downforce pada kecepatan tinggi. Spoiler aktif di antara lampu belakang akan muncul secara otomatis saat mobil melaju cepat, menambah hingga 100 kg gaya tekan di roda bagian belakang. Poin yang terakhir ada poin yang ketujuh, material dan finishing. Bodi Ferrari 296 GTB dibuat dari campuran aluminium ringan dengan elemen serat karbon di bagian belakang seperti splitter depan, side skirt, dan diffuser belakang. Kombinasi material ini menjaga bobot tetap rendah, hanya sekitar 1.470 kg, sekaligus meningkatkan kekakuan strukturalnya. Setiap panel bodi dirancang untuk reflektif secara visual, menghasilkan pantulan cahaya yang dramatis di setiap sudutnya. 6. Detail interior. Ferrari benar-benar membawa filosofi driver focus cockpit ke level yang jauh lebih ekstrem. Tidak ada tombol-tombol berlebihan, tidak ada layar tengah besar, semuanya berpusat pada satu hal, yaitu pengemudi. Poin yang pertama, konsep desain interior digital driver oriented cockpit. Interior Ferrari 296 GTB dirancang dengan konsep yang mereka sebut digital driver oriented cockpit. Artinya, semua informasi dan konsol kendaraan disajikan langsung di depan pengemudi, bukan di tengah, bukan di sisi penumpang, tapi di balik setir. Konsep ini terinspirasi dari SF90 Stradale dengan pendekatan digital penuh tanpa mengorbankan nuansa analog khas Ferrari. Jadi, meskipun modern dan serba layar, sensasi supercar Italianya masih sangat terasa. Kedua yaitu lingkar kemudi atau steering wheel. Bagian paling ikonik dari kabin ini tentu saja adalah setirnya. Ferrari 296 GTB memakai setir multifungsi dengan teknologi touch sensitive controls. Hampir semua fungsi utama ada di sini, dari mode berkendara, wiper, lampu, hingga bahkan start engine button yang kini sudah berubah menjadi sentuhan digital bukan tombol fisik. Poin yang ketiga ada instrumen cluster digital 16 inch curve display. Seluruh instrumennya digital di Ferrari 296 di GTB menggunakan layar curve 16 inci menampilkan semua informasi dalam resolusi tinggi. Mulai dari rev counter, navigasi, status energi listrik, hingga distribusi motor torsi hybrid. Semuanya ditampilkan secara real time. Ferrari bahkan meniadakan layar tengah seperti mobil sport modern lainnya karena filosofi mereka sangat jelas, yaitu pengemudi adalah pusat dari segalanya. Semua interaksi visual harus menghadap pengemudi, bukan dibagi ke penumpang. Poin yang keempat yaitu posisi duduk dan kursi. Kursi di 296 GTB ini menggunakan model carbon seat, racing seat atau ringan, agresif, tapi tetap ergonomis untuk perjalanan jauh. Dibalut Alcantara premium dengan jahitan kontras berlogo Cavallino Rompate di headrest, memberikan kombinasi antara kemewahan dan performa.
Di poin yang kelima ada material dan kualitas finishing. Interior Ferrari 296 GTB adalah perpaduan craftsmanship Italia dan teknologi masa depan. Material dominan terdiri dari carbon fiber, alcantara, dan kulit napa premium. Setiap jahitan dijahit dengan tangan di Maranello, memastikan kualitas dan simetri yang sempurna. 7. Fitur teknologi dan keselamatan. Ferrari 296 GTB bukan cuma soal performa brutal dari mesin V6 hybridnya. Di balik desain elegan dan suara raungannya yang adiktif, ada kecanggihan teknologi yang membuat mobil ini terasa seperti hasil kawin silang antara supercar masa kini dan teknologi masa depan. Di poin yang pertama ada arsitektur elektronik dan sistem hybrid intelligence. Segala kecanggihan Ferrari 296 GTB dimulai dari otaknya. Sistem kontrol elektronik yang terintegrasi sepenuhnya antara mesin V6 twin turbo dan motor listrik generator unit kinetic. Untuk penjelasan teknisnya, sistem ini memungkinkan transmisi mulus antara mode full electric, hybrid, dan combustion tanpa terasa perpindahan tenaga. ECU utama memonitor torsi, tenaga, kecepatan roda, dan gaya lateral secara real-time hingga ribuan kali per detik. Hasilnya, pengendalian tenaga yang presisi baik di lintasan maupun jalan raya. Teknologi ini dikembangkan langsung dari pengalaman Ferrari di Formula One, jadi setiap kali Anda menekan pedal gas, mobil ini memproses input Anda seperti komputer performa tinggi. Yang kedua adalah Ferrari Dynamic Enhancer Plus atau FDA Plus dan Control Master Suite. Ferrari 296 GTB dilengkapi teknologi canggih bernama Ferrari Dynamic Enhancer Plus. Sistem kontrol traksi dan stabilitas tingkat lanjut yang membuat mobil tetap tenang di batas kemampuan fisik ban. Mengatur brake pressure di setiap roda secara individual saat keluar tikungan. Menyeimbangkan yaw rate dan slip angle agar mobil terasa natural tapi tetap cepat. Dikombinasikan dengan slip control atau SSC 6.1, hasilnya adalah pengalaman berkendara yang terasa liar tapi tetap terkendali. Intinya, FDA Plus membuat pengemudi bisa bermain di batas adrenalin tanpa kehilangan kendali. Ini seperti punya co-pilot elektronik yang paham betul gaya berkendara Anda. Di poin yang ketiga ada sistem rem dan ABS Evo. Ferrari 296 GTB menggunakan sistem pengereman elektronik by-wire dengan teknologi ABS Evo yang terintegrasi dengan sensor 6D. Detail fiturnya, brake-by-wire system membuat respon rem lebih cepat dan presisi karena dikontrol secara digital. 6D sensor menganalisis gaya longitudinal, lateral, dan vertikal mobil. Kombinasi ini memastikan distribusi tekanan rem ideal bahkan di kondisi ekstrim. Remnya memakai karbon keramik disc generasi baru dengan ventilasi pendingin untuk performa konsisten di trek. Hasilnya mobil ini bisa berhenti dari 100 km per jam ke 0 hanya dalam 31 meter tapi tetap stabil tanpa kehilangan arah. Di poin yang keempat ada Advanced Safety and Driver Assist. Meskipun ini supercar murni, tetapi Ferrari tidak melupakan aspek keselamatan aktif dan pasifnya. Untuk keselamatan aktif, ada traction control F1 track, ada electronic differential untuk pengaturan torsi antara roda belakang, ada electronic stability control dengan mode race dan city off, ada hill hold assist and ABS dengan distribusi rem otomatis. Untuk soal keselamatan pasif, ada struktur monokok berbahan aluminium dan karbon komposit. Kemudian ada dual airbag front and side. Selanjutnya ada crash absorption zones di depan dan belakang. Yang terakhir ada seat belt tensioners dengan sensor percepatan. Ferrari mendesain 296 GTB ini untuk tetap memberikan perlindungan maksimum tanpa menambah bobot berlebihan. Karena di dunia mereka, setiap gram punya artinya. 8. Handling dan rasa berkendara. Untuk sasis menggunakan aluminium dan material ringan, untuk beratnya sekitar 1470 kg, termasuk ringan untuk kelas hybrid. Distribusi bobotnya 40:60 bagian depan dan belakang, khas Ferrari mid-engine. Handlingnya terasa sangat presisi dengan steering rack langsung dan suspensi adaptif.
Suara V6-nya benar-benar unik. Ferrari menyebutnya sebagai Piccolo V12. Suara kecil layaknya V12. 9. Konsumsi BBM dan biaya perawatan. Ferrari dan efisiensi bahan bakar, dua kata yang jarang sekali kita dengar bersamaan. Tapi menariknya, Ferrari 296 GTB justru hadir membawa revolusi. Supercar ini bukan cuma soal kecepatan ekstrim dan desain yang menggoda, tapi juga efisiensi luar biasa berkat teknologi hybridnya. So, jadi seberapa hemat sebenarnya Ferrari 296 GTB ini dan berapa biaya perawatannya di dunia nyata? Sekarang mari kita bicara konsumsi bahan bakar. Dalam pengunjuan resmi WLTP Eropa, Ferrari 296 GTB mencatat angka sekitar 6,4 liter per 100 km alias sekitar 15,6 km per liter. Untuk sebuah supercar bertenaga lebih dari 800 horsepower, ini adalah angka yang luar biasa efisien. Artinya 296 GTB bisa 2 kali lebih irit dibandingkan supercar konvensional sekelasnya. Dan yang menarik, ketika mode eDrive diaktifkan, mobil ini bisa melaju murni dengan tenaga listrik hingga 25 km tanpa menyalakan mesin bensin sama sekali. Namun, di dunia nyata, tergantung gaya berkendaranya. Konsumsi ini bisa jauh berbeda. Dalam kondisi kota yang macet atau mode sport aktif, konsumsi bisa turun jadi sekitar 5-6 km per liter. Sedangkan dalam eco atau hybrid mode yang ringan di highway, bisa mendekati 12-14 km per liter. Untuk pengisian baterai hybridnya, Ferrari 296 GTB menggunakan port pengisian AC Type 2 dengan waktu pengisian penuh sekitar 2,5 jam menggunakan charger 7,4 kW. Jika Anda menggunakan daya listrik rumah tangga di Indonesia sekitar 1.500 per kWh, maka biaya isi penuh baterai hanya sekitar 11.000 sampai 12.000 saja. Cukup untuk 25 km perjalanan listrik murni. Sekarang soal biaya perawatan. Ferrari memberikan program perawatan 7 tahun gratis untuk seluruh mobil barunya, termasuk 296 GTB. Program ini mencakup servis berkala setiap 20.000 km atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih dulu. Namun, karena ini supercar hybrid, ada beberapa komponen tambahan yang perlu diperhatikan. Setelah masa gratis berakhir, biaya servis tahunan Ferrari 296 GTB biasanya berkisar 40-60 juta per tahun di Indonesia. Namun, jika ada penggantian komponen besar seperti baterai hybrid atau sistem pendingin motor listrik, biaya bisa melonjak hingga ratusan juta rupiah. 10. Kelebihan versus kekurangan. Yang pertama ini ada kelebihannya yaitu performa yang luar biasa atau total powernya itu sekitar 830 PS. Ferrari 296 GTB mengusung mesin V6 3.0 liter twin turbo dikombinasikan dengan motor listrik yang menghasilkan total tenaga 830 PS dan torsinya 740 Nm. Hasilnya 0-100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik dan kecepatan maksimumnya tembus di 330 km per jam. Ini bukan cuma cepat, ini Ferrari yang cepat. Mesin V6-nya itu mungkin terdengar kecil ya, tapi performanya sejajar bahkan melebihi beberapa V8 Ferrari sebelumnya. Yang kedua ada sistem hybrid yang efisien tapi tetap eksotis. Banyak yang skeptis soal hybrid di mobil sport ini, tapi Ferrari berhasil membuktikan kalau teknologi ini bukan untuk menghemat bahan bakar saja, tapi untuk juga boost performanya. Model listriknya memungkinkan mobil melaju hingga 25 km tanpa bensin, ideal untuk jalan perkotaan, tapi saat motor listrik dan mesin bekerja bersama, hasilnya benar-benar brutal. Transisi antar mode yang halus banget berkat plug-in hybrid system yang di-setel langsung oleh tim F1 Ferrari. Yang ketiga, handling dan keseimbangan yang sempurna. Salah satu keajaiban 296 GTB adalah beratnya yang seimbang di 50/50. Berkat desain mild engine dan wheelbase yang pendek, mobil ini terasa sangat lincah. Sistem side slip control 7.0 dan ABS Evo juga membuat setiap tikungan terasa presisi dan stabil. Jadi walau hybrid, mobil ini tetap punya rasa Ferrari yang kuat
tajam, reaktif, dan menantang. Yang keempat, ada desain eksterior yang timeless. Ferrari 296 GTB bukan cuma kencang, tapi juga indah di mata. Desainnya terinspirasi dari Ferrari 250 LM tahun 1963, tapi dibalut dengan bahasa desain modern. Garis halus, lampu depan tipis, dan rear diffuser besar yang terlihat futuristik. Mobil ini terlihat seperti karya seni yang bergerak. Selanjutnya yang kelima, interior modern dan fokus ke pengemudi. Begitu masuk ke kabin, Anda langsung tahu ini Ferrari generasi baru. Tidak ada layar besar di tengah, fokusnya semua ke pengemudi. Instrumen digital di balik setir, tampilan yang minimalis, material serat karbon, dan kulit premium membuat interior ini merasa mewah tapi tetap sporty. Bahkan passenger display di sisi kanan membuat penumpang ikut merasakan sensasi balap. Kemudian yang keenam ada suara mesin Piccolo V12. Meskipun pakai V6, Ferrari menyebutnya Piccolo V12 atau V12 kecil. Suaranya mesinnya itu ya tajam banget, bersih, dan tinggi. Mirip karakter V12 klasik Ferrari. Ini adalah salah satu suara mesin V6 terbaik yang pernah dibuat, hasil dari tuning akustik khas Maranello. Selanjutnya yang ketujuh ada build quality dan engineering Ferrari. Setiap panel, setiap baut, dan setiap detail di 296 GTB ini dirancang dengan presisi tinggi. Dari aerodinamika aktif di diffuser belakang sampai pendinginan baterai hybrid, semuanya punya fungsi yang spesifik. Ferrari benar-benar menunjukkan bahwa teknologi dan emosi bisa berjalan berdampingan. Nah, kemudian ini ada kekurangan Ferrari 296 GTB. Yang pertama, harganya itu super premium. Dengan harga OTR Indonesia di atas 12 miliar, Ferrari 296 GTB jelas bukan untuk semua orang. Bahkan biaya perawatan dan asuransinya pun bisa menembus ratusan juta per tahun. Wow, ini bukan sekedar mobil, ini gaya hidup dan harganya sepadan dengan status itu. Kemudian yang kedua, ruang kabin dan bagasi sangat terbatas. Seperti kebanyakan supercar, ruang penyimpanan di 296 GTB sangat minim. Kabinnya pas-pasan dan bagasinya cuma cukup untuk satu tas kecil saja. Jadi jangan berharap bisa bawa banyak barang atau dipakai untuk perjalanan jauh sekalipun. Kemudian yang ketiga ada sistem infotainment yang terlalu minimalis. Ferrari memang sengaja membuat kabin minimalis agar pengemudi tetap fokus. Tapi buat sebagian orang, absennya layar tengah besar atau sistem hiburan lengkap biar terasa terlalu kosong. Semuanya dikontrol lewat setir yang kompleks dan itu butuh waktu buat terbiasa. Kemudian yang keempat, ada daya baterai hybrid yang terbatas. Mode listriknya memang ada, tapi jarangnya itu cuma ya sekitar 25 km. Artinya, sistem hybrid ini lebih difokuskan untuk performa, bukan efisiensi jarak jauh. Jadi ya jangan berharap konsumsi BBM-nya seperti mobil hybrid konvensional yang lainnya. Selanjutnya yang kelima ada suhu panas dan suara di kabin. Karena posisi mesin tepat di belakang kursi dan sistem pendingin yang agresif, kabin ini bisa terasa cukup panas saat dikendarai dalam waktu yang cukup lama, terutama di iklim tropis seperti di Indonesia. Ditambah lagi suara kipas pendingin yang sering terdengar jelas mengingatkan kita kalau ini mobil performa tinggi. Selanjutnya yang keenam, biaya servis dan spare part yang mahal. Sebagai Ferrari, setiap komponen eksklusif dan sering harus diimpor langsung dari Italia. Artinya, servis reguler ini bisa menguras kantong lebih dalam dibanding supercar lainnya. Tapi di sisi lain, kualitasnya memang tak tertandingi. Selanjutnya di nomor 7, tidak ramah untuk penggunaan harian. Suspensinya keras, ground clearance-nya rendah, dan visibilitas belakang terbatas juga. Kalau dipakai di jalanan kota yang berlubang atau padat, siap-siap ekstra hati-hati untuk membawa mobil ini. Ferrari 296 GTB memang diciptakan untuk track and weekend pleasure, bukan daily commuter. Jadi itulah 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Ferrari 296 GTB. Mobil ini mampu membuktikan bisa beradaptasi di era elektrifikasi saat ini. Nah, jadi kalau menurut Anda, mobil ini apakah layak dijadikan atau dibilang mobil supercar masa depan? Jadi begitu aja untuk video kali ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kami.
Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa bertemu lagi di video kami selanjutnya. Bye-bye!